Halo Kulikers, kembali lagi di Kulik-Kulik yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, kalian suka nonton TikTok nggak sih? Di masa pandemi ini kan Jessie nggak bisa kemana-mana ya, jadi Jessie tuh suka nge-scroll TikTok di waktu senggang Jessie. Kalau Kulikers gimana? Ngomong-ngomong tentang TikTok, Kulikers ada nggak nih yang bercita-cita jadi content creator? Karena sekarang Kulikers di Indonesia, wadah untuk content creator itu udah beragam banget dan banyak. Contohnya kayak TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Nah, hari ini Jessie mau ngobrol-ngobrol sama TikTokers yang followersnya udah mencapai 6 juta buat ngomongin tentang content creator dan gimana ya cara kita bisa bikin konten di TikTok. Kayaknya Kulikers juga familiar deh sama TikTokers ini. Makanya daripada lama-lama, langsung aja kita ngobrol yuk sama Kak Stanley Hall. Tapi ngomong-ngomong tentang FYP, masih ingat gak sih Kak video pertama Kak Stanley yang bener-bener booming itu apa? Benar-benar booming pertama kali di TikTok waktu itu aku bikin konten tentang ngajarin bahasa Inggris waktu itu. Jadi aku bilang kayak pronunciation Avengers Edition. Jadi aku ngajarin gitu. Bacanya itu Thor, bukan Thor. Bacanya tuh Hulk, bukan Huluk gitu. Tapi aku ngomong pakai logat-logat Surabaya yang kasar gitu lah. Jadi orang dengarnya tuh kayak lucu gitu mungkin ya di telinga mereka gitu. Ya dari situ pertama kalinya langsung dapat waktu itu berapa M gitu views-nya. Dari sana naiklah langsung followersnya 10.000, 20.000, 50.000. Gara-gara itu kan aku ngeliat kayak wah boleh nih kayak feedbacknya gede gitu kan. Akhirnya dari situ aku mulai uploadnya rutin. Tapi pernah nggak sih Kak kehabisan ide gitu? Jadi nggak upload dalam jangka waktu lama? Nggak pernah sih. Aku dari pertama kali video itu tadi yang pronunciation bahasa Inggris itu sampai hari ini nggak pernah bolos sama sekali. Benar-benar tiap hari upload terus gitu. Kalau kehabisan ide pernah. Tapi kan aku kalau sekali misalnya syuting nih sehari. Kan aku syuting mungkin kayak 4-5 video sehari gitu. Itu kan nggak langsung aku upload semua kan, aku draft-draftin gitu. Jadi misalnya ada hari-hari yang aku kehabisan ide, aku masih ada stok video-video kemarin gitu. Aku uploadin itu. Kalau benar-benar sampai kehabisan sih, biasanya kalau caraku tuh buka-bukain FYP dah. Scroll, ntar kan pasti nemu, wah ini lucu ya, aku bikin kayak versiku. Atau mungkin ada orang bahas tentang apa, iya ini bisa nih, aku juga punya cerita tentang ini. Aku bahas juga, nah kayak gitu sih biasanya. Atau kadang juga biasanya yang paling sering tuh, aku lagi ngobrol sama temen gitu. Ngobrol biasa nih, tiba-tiba dia nyeletuk apa gitu, terus aku kayak wah bisa nih jadi konten, aku catat gitu. Kadang-kadang lagi ngobrol sama pacarku, lagi omel-omelan gitu kayak ini kok lucu ya jadinya ya, aku catat jadiin konten gitu. Pernah nggak sih nanggepin komen-komennya, hate comments-nya? Oh, lumayan sering sih. Tapi maksudnya hate commentku itu enggak yang di tiap video di hate itu enggak juga. Cuma aku tuh ada beberapa kali kayak kesandung gitu lah, ibaratnya kita kan manusia kan nggak mungkin sempurna bagus terus gitu kan. Jadi ada beberapa video yang mungkin aku salah ngomong atau aku salah pilih kata-kata atau mungkin aku maksudnya benar tapi orang nangkepnya salah kayak gitu. Jadi ada beberapa kali itu yang beberapa video tuh benar-benar diserang gitu. Waktu itu pertama kali itu aku bikin video tentang orang tua. Jadi aku membahas tentang hubungan anak dan orang tua segala macam. Terus aku bilang kayak ya tapi kan tetap dengan logatku yang Surabayaan yang kayak kesannya tuh kasar gitu loh. Padahal yang nonton tuh orang tua gitu ya. Itu salahku juga sih, harusnya aku pilih kata-kata yang lebih baik gitu. Banyak orang-orang tua tuh yang marah gitu dan ngerasa kayak ini anak kurang ajar nih, ngajarin anakku durhaka apa segala macam gitu. Diserang sampai ke Instagram, sampai di email gitu. Bahkan waktu itu aku ke mall ada anak mungkin SMP SMA gitu ya, kata ke aku gitu kan. Dia mau ngajakin foto tapi mamanya ikutan datang gitu. Oh kamu ya yang bikin aku berantem sama anakku kayak, wah apa ini? Kayak gitu sih. Itu salah satunya yang waktu itu kesandung gitu, masalah orang tua itu. Itu malah bukan yang semangat kontennya itu biasanya aku cuma baca-baca doang. Malah komen-komen yang nyeleneh yang aneh-aneh itu malah yang aku biasanya balas-balasin jadi bercandaan juga kayak gitu. Nah, sebagai TikTokers nih, apa sih menurut Kak Stanley yang harus dilakukan orang buat memulai produksi konten di TikTok? Kalau ada orang yang baru mau mulai nih konten di TikTok. Oke, kalau menurutku pertama kali jangan terlalu mikirin kayak ini kok videoku nggak FYP ya, kok followersku nggak naik ya, kok viewersku dikit ya, segala macam. Itu kayak menurutku kejauhan dan motivasinya salah sih. Sama kayak misalnya kita deketin cewek belum apa-apa, belum kenalan, belum tiba-tiba kayak nanti aku pingin nikah di sini, nanti aku pingin punya rumah di kejauhan gitu. Nggak usah mikir sampai sana dulu. Yang penting bikin dulu, kamu suka dulu sama bikin videonya, udah jalanin aja, ntar itu bakal datang sendiri sih kalau menurutku gitu. Terus kedua, menurutku kalau bikin konten jangan ngikutin orang, jangan kayak ngeliat oh si A bikin konten nyanyi, aku ikut-ikutan nyanyi.
oh si B bikin konten ini rame, aku ikut-ikutan bikin ini. Belum tentu kamu bisa bikin kayak mereka gitu. Tiap orang kan beda-beda, tiap orang punya bidangnya masing-masing lah gitu. Ibaratnya aku kayak gini sekarang, disuruh bikin konten, mungkin konten masak, ya nggak bisa aku, hancur masakannya kayak gitu kan. Aku bikin sesuai dengan apa yang aku bisa dan apa yang aku suka. Nah itu sih, kebanyakan orang-orang tuh ngeliat kayak, kok Stanley Ho bikin video gini rame, aku ikut-ikutan ke sana. Nah, belum tentu kamu bisa kayak gitu juga. Tapi kalau memang kamu sukanya di sana ya silahkan, itu sih menurutku. Terus yang ketiga adalah sabar dan konsisten menurutku. Banyak anak-anak generasi muda sekarang yang umurnya seaku atau mungkin di bawahku, itu mereka tuh maunya cepet instan gitu loh. Nggak mau dicoba dulu, nggak mau usaha dulu, maunya jebret langsung rame. Ya nggak bisa dong. Aku aja dulu sebelum nyemplung ke TikTok di YouTube dulu dari zaman SMP tuh kayak 5 tahunan tuh kayak kesannya kayak nggak ada perkembangan, baru masuk ke TikTok 1 bulan 2 bulan baru kelihatan hasilnya dikit-dikit. Nah itu berapa lama prosesnya baru bisa aku sampai di aku yang sekarang gitu loh. Sedangkan ada orang-orang yang kayak baru nyemplung 2 minggu udah, aku nggak bisa ya, ini mungkin bukan bidangku di sini. Hey, Anda sendiri kalau deketin cewek nggak mungkin 2 minggu menyerah dong gitu. Gitu sih. Jadi menurutku kalau mau nyemplung beneran harus bener-bener diniatin dan konsisten. Gimana Kulikers? Keren banget ya obrolan kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Kak Stanley Ho karena udah mau berbagi ilmu bareng Jessie dan juga Kulikers. Semoga akun Instagramnya Kak Stanley dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi penontonnya. Nah Kulikers, tadi kita udah belajar gimana sih cara bikin konten di media sosial sama tiktokersnya langsung. Makanya Kulikers, kayaknya ini menjadi alasan kenapa konten creator di Indonesia sejak pandemi itu meningkat hingga 45% jumlahnya. Bahkan di Indonesia itu ada acara penghargaan untuk mengapresiasi konten creator itu sendiri. Gak heran sih Jessie. Selain itu, kalau jadi content creator itu ternyata kita bisa mendapatkan banyak keuntungan loh Kulikers. Mulai dari kita dikenal masyarakat, networking yang luas, hingga kita bisa membuat konten sesuai dari passion kita. Sekarang udah gak ada alasan lagi ya untuk takut mulai membuat konten digital. Yuk kita sama-sama berkarya melalui media sosial. Siapa tahu nanti bisa sesukses Kak Stanley Ho. Gak terasa Kulikers, Jessie udah nemenin Kulikers selama 6 episode. Terima kasih banyak untuk Kulikers yang udah setia nontonin Jessie dari episode 1 sampai episode 6 ini. Semoga Kulikers bisa mengambil banyak pelajaran dari setiap narasumber yang membagikan ceritanya. Tetap jaga kesehatan ya Kulikers, jangan lupa pakai masker juga. Pergi ke warung, beli ciki, belinya lebih dari 1. Cukup di sini perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu di lain waktu. Bye Kulikers!